Pemirsa, jika Spanyol, Argentina, dan Prancis kita masukkan ke dalam level 1 negara dengan kemampuan sepak bola, maka Australia, Jepang, dan Korea Selatan bisa dikatakan berada di level kedua. Negara Australia dengan peringkat ke-25 FIFA inilah yang besok malam akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Ya, bisakah kita yang berada di level ketiga menaklukkan Australia? Dalam laga tandang ke Arab Saudi, timnas Indonesia menahan imbang tim asuhan Roberto Mancini. Akankah tim Sintayong mampu menghadirkan kejutan dalam laga kandang melawan Australia di Gelora Bung Karno, Jakarta? Untuk membahasnya telah bergabung mantan pelatih timnas U23, ada Coach Aji Santoso, dan juga pengamat sepak bola Bung Kesit Budi Handoyo. Ini kita bilangnya salam olahraga nih. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, kita mulai dengan Bung Kesit. Bung Kesit, bagaimana Anda melihat kemampuan timnas kita yang sekarang ini? Kemarin berhasil menahan imbang Arab Saudi dan sekarang akan menghadapi Australia yang berada di urutan ke-25. Iya, secara kemampuan pastinya ada peningkatan. Ya. Hasil imbang yang diraih oleh Indonesia di Saudi Arabia itu merupakan satu hasil yang menurut saya sangat-sangat positif. Ya. Melawan Saudi Arabia, di kandang Saudi Arabia bukan pekerjaan gampang untuk bisa meraup poin. Apalagi kalau kita lihat pengalaman pemain-pemain Saudi Arabia, kemudian ranking mereka yang juga lebih bagus dari Indonesia. Ini merupakan salah satu alasan kenapa kemudian Indonesia ketika hanya mampu bermain imbang, itu sudah kita anggap sebagai sebuah kemenangan. Ya, karena diraih di kandang lawan. Secara permainan Indonesia it's okay, sudah bagus. Apalagi kalau kita lihat komposisi dari timnas kemarin pada saat menghadapi Saudi Arabia, 9 itu kan pemain diaspora. Duanya Rizky Ridho dengan Witan Sulaiman yang asli pemain Indonesia lokal gitu ya. Artinya suka tidak suka memang pemain-pemain yang tergabung di timnas ya, pemain-pemain diaspora itu memang telah mengangkat performa tim nasional Indonesia. Oke, kita menuju ke Coach Aji dulu. Kita bicara soal mentalitas dari para pemain ya. Coach Aji, ini bagaimana dan seberapa signifikan ya mentalitas ini bisa mempengaruhi pertandingan pada Selasa besok? Karena kita tahu kemarin timnas Indonesia melawan Arab Saudi bisa imbang, sementara Australia kemarin ketika dengan Bahrain ini kalah 0-1. Gimana ini soal mentalitas? Iya betul, jadi pertandingan pertama melawan Arab Saudi kemarin ketika away bisa mendapatkan poin 1 ini merupakan salah satu modal yang sangat berharga buat Indonesia dalam menghadapi Australia pertandingan besok. Tentunya pemain-pemain kita memiliki mental yang bagus karena itu tadi pertandingan away bisa mencuri poin di mana memang seperti ranking kita dengan Arab Saudi pun juga di bawahnya Arab Saudi, tetapi dengan pemainnya yang bagus, pemainnya yang kompak, fighting spirit yang pantang menyerah, akhirnya tim kita bisa menahan Arab Saudi. Itu seperti apa yang disampaikan oleh Bung Kesit, kita draw di sana aja seperti menang karena memang kita tahu Arab Saudi tim yang bagus. Nah, dengan hasil seri di Arab Saudi ini tentunya akan berdampak kepada kualitas mental, peningkatan mental pemain ketika menghadapi Australia besok. Mudah-mudahan di dalam pertandingan besok pemain bisa tampil bagus karena kita butuh poin untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Tetapi perlu diingat bahwa kebangkitan Australia harus kita antisipasi karena Australia telah kehilangan poin main di kandang. Tentunya ini akan menjadi motivasi buat pelatih dan seluruh pemain untuk bisa mengalahkan tim Indonesia di GBK. Tetapi kembali lagi saya rasa mental pemain-pemain kita sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan melawan Australia besok. Seperti itu, Mbak. Baik, kita ke Bung Kesit. Bung Kesit, kalau kita lihat lini per lini, Anda melihatnya seperti apa kekuatan kita dibandingkan dengan kekuatan Australia saat ini? Iya, jujur saja kalau bicara lini per lini, Australia tetap lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia ya. Walaupun tadi saya katakan Indonesia saat ini sudah diperkuat oleh 9 pemain diaspora ya. Tapi jangan lupa, Australia ini juga para pemainnya adalah pemain-pemain yang merumput di liga-liga top Eropa. Sebut saja dari penjaga gawang. Ada penjaga gawang yang bermain di AS Roma Ryan Matthew. Kemudian ada pemain belakang juga ya, Alessandro Circati itu main di Parma. Ya, ada juga yang berkiprah di Sheffield United ya. Ada juga yang berkiprah di Portsmouth, dan jangan lupa mereka juga punya striker muda Iran Kunda, itu usianya masih 18 tahun. Kemarin sempat diturunkan ketika Australia harus tampil 10 pemain karena si Yengi di kartu merah. Ya, Iran Kunda ini juga pemain muda yang berkiprah di Liga Jerman bersama Bayern Munchen. Tapi yang Bayern Munchen yang kedua ya, yang B-nya, bukan Bayern Munchen utama. Tapi apapun bahwa secara kualitas individu para pemain Australia, mereka adalah pemain-pemain yang berpengalaman. Mereka merumput di klub-klub Inggris,
Skotlandia, Jerman dan juga Italia. Baik, artinya secara jam terbang cukup baik. Tapi kalau kita lihat misalnya kekuatan kiper kita yang dapat pujian dari FIFA kemarin saat melawan Arab Saudi, Anda melihatnya seperti apa dan kekuatan tim penyerang kita? Kehadiran Martin Paes, saya pikir ini merupakan berkah buat Indonesia ya. Kita lihat kemarin bagaimana dia tampil begitu apik, dia tampil begitu percaya diri, mampu menggagalkan penalti Arab Saudi dan beberapa penyelamatan lainnya. Saya pikir dia memang pantas kalau kemudian sekarang menjadi kiper nomor 1 Indonesia, menyingkirkan dalam tanda kutip Hernando Ari ya. Tapi kita juga bangga lah punya Hernando Ari, secara kualitas juga pengalamannya juga sangat bagus. Kita juga punya Jay Itzes ya di belakang. Dia juga bermain di Venezia di Liga Italia. Artinya kalau mau disandingkan dengan Alessandro Cirtati, samalah Indonesia juga punya pemain yang merumput di Liga Italia. Kita juga punya pemain yang merumput di Liga Inggris. Ada Nathan ya, kemudian juga ada Orat Mangun yang juga tampil begitu memukau. Kita punya Ivar Jenner, kita punya Justin Hapner ya yang bermain di Wolverhampton. Mudah-mudahan Justin Hapner sudah bisa fit untuk tampil di pertandingan melawan Australia setelah kemarin absen karena akumulasi. Oke, Bung Kesit, tapi sebelum kita bicara lebih jauh soal komposisi pemain dan kekuatannya ini seperti apa ya. Tapi kalau kita lihat, kita mau menuju ke Coach Aji terlebih dahulu ya. Coach Aji, ini bagaimana pengaruhnya terhadap mentalitas? Kita fokus dulu soal mentalitas ya. Dari Australia, meskipun secara kekuatan teknis tim pemain dari Australia ini cukup kuat sekali. Tapi kan kemarin dengan Bahrain ini kalah 0-1. Iya. Pengaruhnya bagaimana? Iya, makanya tadi saya sampaikan bahwa kekalahan Australia dengan Bahrain main di Australia kemarin tentunya ini akan menjadi motivasi tim Australia untuk bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena kalau Australia sampai kalah lagi tentunya akan sedikit berat buat Australia karena mengalami 2 kekalahan dalam pertandingan 2 terakhir ya. Jadi menurut saya yang perlu diantisipasi adalah bagaimana kebangkitan mentalitas, kebangkitan permainan dari Australia ini. Karena mau tidak mau saya sangat yakin kemungkinan besar Australia juga kepingin mengalahkan Indonesia karena untuk menebus kekalahan yang dialami ketika melawan Bahrain. Nah untuk itu pemain-pemain kita tentunya Coach Sintayong sudah sangat paham lah apa yang harus dilakukan untuk pertandingan melawan Australia. Tetapi tidak perlu khawatir berlebihan karena jangan lupa bahwa timnas kita sekarang ini diperkuat dengan 9 pemain diaspora itu memang memiliki kualitas yang bisa dikatakan berimbang-imbang sama Australia. Jujur kemarin saya justru sempat melihat ketika pertandingan Australia melawan Bahrain, saya kira Indonesia juga nggak beda jauh dengan Australia. Justru kalau dari kualitas individu, pemain-pemain kita justru sedikit di atas mereka. Memang Australia lebih mengedepankan kolektivitas tim. Jadi menurut saya yang harus kita antisipasi adalah kebangkitan dari tim Australia. Oke, baik Coach Aji, dengan kondisi psikologis antara Indonesia dan juga Australia seperti itu, lantas akankah Indonesia ini bermain menyerang atau bertahan pada hari Selasa besok? Jawabannya nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Kabar Petang. Oke, kita langsung menuju ke Coach Aji. Coach Aji, dengan kondisi psikologis dari Indonesia dan juga Australia yang tadi sempat disampaikan oleh Coach Aji, akankah Indonesia akan bermain bertahan atau menyerang pada besok Selasa? Kalau selama ini kita lihat cara bermain dari timnya Coach Sintayong adalah open play. Dia bermain menyerang. Menurut saya ini cukup bagus. Saya justru tidak setuju kalau tim kita nanti bermain bertahan. Tetapi kita memperkuat pertahanan oke. Tetapi kalau main bertahan saya kurang setuju karena yang pertama kita main di kandang. Yang kedua kualitas permainan kita tidak kalah dengan Australia. Penonton pasti akan menghadiri di stadion penuh ya. Jadi menurut saya tidak ada cara lain kecuali menyerang, tentunya tidak melupakan pertahanan. Jadi menurut saya itu akan menjadi lebih bagus menurut saya. Tetapi kalau Coach Sintayong mengambil taktikal lebih defensif, saya kira ini akan menjadi blunder. Seperti itu, Mbak. Baik, Coach Haji, seberapa besar pengaruh kita bermain di kandang dengan dukungan masyarakat Indonesia secara langsung? Ya pastinya dengan kehadiran penonton penuh besok itu tentunya akan membuat motivasi pemain semakin tinggi, kepercayaan diri pemain juga semakin tinggi. Dan karena pemain-pemain ini kan sudah pemain-pemain berpengalaman, justru dengan hadirnya puluhan ribu penonton ini justru mereka harusnya gembira gitu. Karena penonton-penonton yang hadir ini akan bisa melihat aksi-aksi pemain-pemain kita. Jadi menurut saya saya yakin pemain-pemain kita tidak akan ada yang nervous, pemain-pemain kita pasti akan enjoy, main di kandang kita tentunya mereka akan menikmati dan cuma hanya satu,
kita boleh menyerang tapi jangan melupakan untuk memperkuat pertahanan juga. Jadi menurut saya sangat yakin Coach Sintayong akan lebih banyak menyerang. Oke, baik, kita menuju ke Bung Kesit ya. Kalau tadi kan Coach Aji meyakini bahwa para timnas atau para pemain pada besok Selasa ini akan bermain menyerang. Tapi apakah akan ada perubahan formasi pemain kalau kita bandingkan dengan formasi ketika kita melawan Arab Saudi atau bagaimana? Karena Sintayong ini kan selalu strateginya full of surprise. Ya kalau saya sih berpandangan sebaiknya jangan. Ya artinya jangan ada perubahan. Karena komposisi pemain yang kemarin ditampilkan oleh Sintayong pada saat menahan imbang Saudi, ini chemistry-nya sudah dapat, ya. Chemistry mereka sudah dapat, kemudian juga kerjasama antar lininya sudah berjalan dengan baik, ya. Khususnya di babak pertama, ya. Khususnya karena jujur aja di babak kedua kita sempat was-was juga karena Arab Saudi betul-betul mengurung karena mereka berupaya untuk menang. Kita bersyukur karena akhirnya kita bisa menahan imbang. Tapi kalau untuk komposisi, saya pikir 11 pemain yang kemarin ditampilkan oleh Sintayong menghadapi Saudi Arabia masih akan tetap dipertahankan untuk menghadapi Australia. Baik, kita bahas sekarang kekuatan pemain di timnas kita. Tadi kan Bung Kesit bilang 11 pemain yang dimainkan di Sintayong ini ada 9 diaspora dan 2 pemain lokal. Anda melihat 2 pemain lokal kita ini seperti apa? Kemarin dalam penampilan menghadapi Saudi, saya pikir Rizky Ridho di belakang tampil begitu baik, walaupun sempat ada satu kesalahan ya. Tapi secara umum dia tampil begitu tenang ya. Rizky Ridho selama ini memang menjadi salah satu andalan di lini pertahanan Indonesia, dan saya pikir duetnya bersama Jaitzes juga begitu baik ya, sudah berjalan dengan baik. Termasuk juga Witan ya. Ada satu peluang sebenarnya yang dimiliki oleh Witan Sulaiman dalam pertandingan menghadapi Arab Saudi, sayangnya masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang lawan. Artinya kedua pemain ini tadi saya katakan chemistry-nya sudah dapat ya dengan pemain-pemain diaspora yang 9 itu. Artinya kalau kemudian 2 pemain asli Indonesia ini kembali ditampilkan, saya pikir memang sangat pantas. Oke, kita menuju ke Coach Aji. Kalau Bung Kesit tadi menyampaikan bahwa format pemain dari timnas Indonesia ini tidak akan berubah ketika melawan Arab Saudi kemarin, tapi bagaimana dengan formasi pemain Australia? Apakah akan berubah signifikan seperti ketika kemarin melawan Bahrain atau bagaimana? Iya, tentunya kalau dari tim Australia sendiri saya kurang begitu tahu ya, karena tetapi saya yakin tentunya dengan komposisi pemain yang kemarin itu kalah dengan Bahrain, tentunya pelatih akan mengambil keputusan apakah merubah atau menggantikan beberapa pemain. Tetapi ya harus dilihat kalau kondisinya pemain dalam kondisi yang bagus, tentunya kemungkinan besar akan tidak ada pergantian. Sama dengan yang disampaikan Bung Kesit, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Kesit. Komposisi pemain ketika melawan Arab Saudi itu ada komposisi yang cukup bagus, kecuali ada pemain yang kondisinya kurang fit baru boleh diganti. Tetapi kalau semua dalam kondisi yang fit, menurut saya tetap akan bagus mempertahankan pemain ketika menghadapi Arab Saudi, terutama di babak pertama. Seperti itu. Ya, Bung Kesit, ini kan kita lihat ya kalau di Australia ini permainannya rata-rata bermain di Eropa. Berarti kan gaya permainan Eropa yang akan dimainkan oleh Australia. Lalu sebetulnya strategi seperti apa dan gaya seperti apa yang harus dimainkan oleh timnas kita untuk bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan Australia? Iya, menurut saya apa yang harus ditampilkan oleh timnas Indonesia ya menghadapi Australia, dengan secara postur tubuh mereka lebih tinggi dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia pada umumnya ya. Pressing ketat, saya pikir ini yang harus dilakukan. Seperti ketika menghadapi Arab Saudi. Sepanjang babak pertama kita melakukan pressing ketat, kemudian memainkan umpan-umpan 1-2 sentuhan ya. Ini sangat efektif untuk bisa menaklukkan pemain-pemain dengan postur tubuh yang lebih tinggi ya. Tapi ada resiko memang yang harus ditanggung oleh Indonesia ketika pressing ketat itu dilakukan sejak babak pertama ya. Menghadapi Saudi Arabia kemarin terlihat sekali ketika kita bermain ketat ya, pressing ketat di babak pertama, di babak kedua habis. Ya. Ini kembali kepada soal stamina ya. Menghadapi Australia saya pikir ini harus bisa diperbaiki ya. Pressing ketat tetap harus dilakukan. Syukur-syukur kita bisa mencuri gol di menit-menit awal di babak pertama. Biasanya kalau timnas bisa menciptakan gol lebih dulu, itu motivasinya semakin tinggi. Tapi kalau ketinggalan, ini kadang-kadang suka sedikit anjlok. Nah, langsung saja, singkat saja Bung Kesit. Prediksi skor untuk besok Indonesia versus Australia? Ini pertandingan yang nggak mudah juga. Saya memprediksi hasilnya masih imbang. Masih imbang, oke. Coach Aji juga sama prediksinya akan imbang Indonesia versus Australia? Iya, memang sepak bola itu sangat sulit untuk diprediksi ya. Tetapi
bagi saya yang terpenting bagaimana tim kita besok mudah-mudahan bisa menang. Ya saya sih berharap Indonesia bisa menang gitu loh. Tetapi kalau melihat kualitas permainan ketika menghadapi Arab Saudi, terus saya juga melihat ketika Australia menghadapi Bahrain, sepertinya kita ada peluang besar untuk bisa memenangkan pertandingan. Oke, baik, nanti kita Skornya sama-sama. berapa Coach kalau kita ada peluang besar? Ya pertandingan dengan kualitas yang seimbang ini mesti tipis, tak mungkin kemungkinan besar tidak akan terjadi perbedaan gol yang besar seperti itu. Paling tipis-tipis 1-0, 2-1 seperti itu. Oke, optimisme itu yang harus terus kita bangun sampai besok Selasa. Tetap. Sekali lagi terima kasih banyak Bung Kesit dan juga Coach Aji atas waktunya sudah bergabung sama kami. Sehat selalu.